Jadi kalau ada orang mengatakan karena berjumpalah maka berjodoh, enggak. Karena ada jodohlah maka berjumpa. Jadi kalau tak ada jodoh, tiap hari pun jumpa tak jadi-jadi. Ustadz, kenapa ujung jarum itu tajam? Karena yang ujungnya nggak jadian itu kita. Jadi kalau orang paham tentang skenario Allah, hakikat orang tua kita dulu mengatakan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Maka yang jodohnya belum datang, dia tak terlalu cemas. Kenapa? Karena akhirnya berjumpa juga dengan pertemuan yang indah sesuai skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ditanya semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, cara mereka bertemu dengan pasangannya ini unik-unik semua. Saya dulu punya kakak kelas, lebih 40 tahun umurnya tak nikah, sampai malu sama perempuan. Sampai akhirnya dia nikah juga. Kami penasaran nanya, bang, gimana bang bisa nikah? Kan gak pernah kenal sama perempuan. Saya naik pesawat ke Jakarta, sampai di airport, saya nunggu jemputan. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah menangis, tak ada yang jemput dia. Akhirnya saya tanya, ngobrol, itulah nikah sama dia. Ada saja cara Allah mempertemukan. Kalau tak percaya, tanyalah bapak ibu ini satu-satu. Tak bisa kita bahas sekarang, panjang ceritanya. Tapi yang jelas pertemuan itu unik sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bersama kita ada guru kita, Ustadz dari Sulaiman. Beliau ini apapun yang kita tanya di TikTok tuh bisa menjawab. Tapi tadi yang bocubo saya tes, dia nggak bisa jawab. Waktu Ananda, Adinda, Rafki tadi meneteskan air mata, saya tanya, mana hanya menangis? Enggak dapatnya menjawab. Dalam kesempatan ini saya ringkas saja kebahagiaan saya ini dalam 5 poin. Nasihat pernikahan tak boleh panjang-panjang. Kenapa? Karena tak lengket di pikiran mempelai itu. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Tak ingat saya tak apa-apa, kata Ustaz itu. Tapi insya Allah ini direkam. Kamera ini banyak merekam. Ada yang live juga. Yang pertama, bahwa Adinda Rafki Afdal dan Putri Hairani yang namanya disematkan hari ini di buku Pak Kua, yang hari ini dituliskan beberapa hari yang lalu, disebar lewat undangan, innallaha katabal maqadir, nama itu sudah dituliskan malaikat 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang jomblo-jomblo tenang, tulisan itu udah ada, cuman belum jelas sampai sekarang. Jadi hari ini kita hanya menyaksikan saja bahwa yang membubuhkan tanda tangan tadi 2 saksi secara formal, tapi sesungguhnya hari ini kita semua yang hadir ini menjadi saksi bahwa inilah kuasa Allah mempertemukan 2 makhluk yang berbeda. Kalau orang barat mengatakan man from Mars, woman from Venus. Yang laki-laki dari planet Mars, yang perempuan dari planet Venus, bertemunya di planet bumi. Jadi orang-orang barat itu selalu ceritanya planet, tapi sampai ke Nusantara berubah kalimatnya. Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Karena kita lebih mementingkan kuliner. Mau pakai planet, mau pakai kuliner, yang jelas 2 makhluk yang berbeda. Dari mulai bentuk rupa berbeda. Dulu begitu, yang nama pasangan itu berbeda. Sekarang sama wajahnya, satu jenis kelamin. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Keluar dari sunnatullah, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita mempersaksikan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Bagi yang sudah menemukan jodohnya, alhamdulillah. Bagi yang belum, jangan khawatir, kuasa Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tetap ada usaha dan ikhtiar. Ustaz Abdul Somad, doakan saya Pak Ustaz, umur saya udah 40, saya belum punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz.
Kenapa kamu tak ada usaha dan ikhtiar? La haula wala quwata illa billah. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Datang ke Ustadz Dery Sulaiman, beliau banyak stok ini, banyak jamaahnya. Datang ke Pak Wali, datang ke banyak. Jangan petantang petenteng sendirian datang, tak boleh begitu. Bawa orang tua untuk meminangkan. Saya pun begitu, saya bawa kiai untuk meminangkan. Kadang anak-anak muda ini kepedean dia sendiri datang. Tapi jangan bawa saya. Kalau saya bawa, saya pula diterima nanti. Pede kali Ustaz. Jadi yang muda-muda tanamkan keyakinan bahwa Allah sudah menetapkan jodoh. Makanya ada ungkapan kalau jodoh tak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, jadi itu kalimat itu adalah kalimat orang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau hanya duduk berpangku tangan, jabariyah, tak ada usaha dan ikhtiar. Kalau mengatakan tak ada itu takdir, berarti qadariyah, mu'tazilah. Sedangkan ahlu sunnah, keyakinan yang kuat jodoh saya ada, dan tetap ada usaha dan ikhtiar. Poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang menyatukan dua makhluk yang berbeda ini? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menyatukan mereka berdua adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu melihat kelebihan, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih mancung, lebih kaya, lebih. Sedangkan rahmah itu menutupi kekurangan. Kalau mawaddah itu fisik, sedangkan rahmah itu non fisik. Jadi kalau ada bapak-bapak, orang-orang tua kita ini yang hadir ini, yang datang ini, banyak ini yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas, pilot-pilot Sukhoi. Itu maka yang lebih dikedepankan itu adalah rahmahnya. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau laki-laki hanya mengedepankan mawaddah, jangan sampai. Seimbang antara mawaddah wa rahmah. Tapi jangan hanya karena rahmah lalu tidak mementingkan mawaddah. Sekarang banyak orang hanya mementingkan mawaddah. Mawaddah fisik, bentuk rupa fisik. Yang namanya perempuan itu macam bunga. Macam mana tabiat bunga? Bunga itu kuntum, mekar, harum, semerbak, wangi, cantik dan indah. Tapi pada akhirnya dia akan layu dan kering. Kalau laki-laki hanya mengharapkan mawaddah, maka dia menuntut istrinya mesti kembang tak layu-layu. Bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan memasukkan plastik ke wajahnya, karena suaminya menuntut dia tak layu-layu. Kecantikanmu bukan pada plastik, kecantikanmu adalah karena tahajud malam, karena zikir, karena bacaan Quran. Jadi sekarang ini banyak pertanyaan yang masuk ke Ustadz Somad melalui kertas. Ustadz, apa hukumnya memutihkan wajah? Apa hukumnya pakai laser ke bibir? Apa hukumnya sulam? Zaman-zaman mak saya dulu sulam kain, nah ini sulam bulu mata. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan uniknya orang zaman sekarang, dia bersolek, dia operasi plastik bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau dia pergi ke kantor, tempat bekerja, tempat keluar rumah, ke mall, macam bidadari. Tapi begitu sampai pulang ke rumah, macam mak lampir. Maka yang mengikat ini adalah mawaddah warahmah. Walaupun seleranya sama-sama telur ayam, tetap juga beda. Yang suami telur ayam mata sapi, yang istri telur dadar. Apalagi yang lain, ada yang seleranya ayam, ada yang seleranya kambing. Nah, yang menyatukan itu adalah mawaddah warahmah. Kalau ada rahmah, kasih sayang dalam hati, maka insya Allah Allah akan menjaga keduanya. Kita hari ini ikut mendoakannya insya Allah. Poin yang ketiga, hari ini bukan hanya bersatu Adinda Rafki Afdal dengan Putri Hairani, tapi antara keluarga besar Pak Sarjono dan Pak Hermansyah. Itu yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Ini adalah pertemuan keluarga besar. Yang selama ini kalau ada orang mengatakan kenal dengan Pak Sarjono, oh kenal, tapi sebagai sebangsa setanah air. Kami dari Sumatera, beliau Pak Sarjono dari si Junjung itu ya. Pak Sarjono orang awak jo? Iya. Ambo sangko orang Jawa.
Aslinya yo Jawa. Jadi ketika kita mengatakan ini ada beda suku, ada beda bahasa, ada beda, tapi begitu sekarang sudah jadi anak kemanakan kami, ini adalah ipar kami, inilah abang kami, ini adalah kakak kami, adik kami, sepupu kami, abang kami, kakak kami bernikah dengan abangnya, kakak dia, adik iparnya, semua cucunya, sepupu. Udah usah lanjutkan lagi, udah paham kami itu udah. Ada bau-bau bacangnya kata orang Betawi, ada bau kemanginya kata orang Melayu. Ada hubungan yang lebih erat. Hubungan yang pertama diikat oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hubungan yang kedua diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan yang ketiga adalah diikat oleh pernikahan. Maka hari ini kita sedang mengeratkan lagi hubungan yang dua menjadi hubungan yang tiga. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim yang paling afdal adalah menikah. Makanya para ulama dulu kalau dia berdakwah, Nabi itu salah satu istrinya orang Mesir. Makanya begitu Islam sampai ke Mesir, Islam diterima sama orang Mesir. Kenapa? Sumando awak ke orang Mesir. Ada hubungan keluarga. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria itu orang Mesir. Ada lagi namanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah itu orang Yahudi. Ada istri Nabi orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Ada orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai. Jadi mereka itu menganggap Nabi sebagai sumando, sebagai keluarga, sebagai orang yang ada hubungan dengan pernikahan. Jadi hari ini, kalau selama ini hanya sekedar saudara sekampung, setanah air, seagama, makanya iqtaribu tasihhu, kata Abu Bakar Siddiq, menikahlah kamu dengan orang asing, kamu akan sehat. Tidak boleh menikah hubungan terlalu dekat. Secara gen, mohon maaf, kenapa banyak raja-raja Mesir itu ketika ditemukan tengkoraknya ada cacat, gara-gara mereka dulu incest, menikah dekat, saudara. Secara medis pun menyebabkan penyakit. Dan ternyata dengan menikah dengan berbagai macam suku bangsa ini, maka terjadilah silaturahim. Cuman beberapa daerah tak ada mau menikah. Saya tidak mau kalau anak saya ini Pak Ustadz nikah sama orang Sumatera, apalagi dari Sumatera Utara, kata beberapa kawan yang dari Pulau Jawa. Kenapa gitu Pak? Rugi, masa dari emas jadi tulang. Tapi insya Allah kalau saling memahami, khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling mulia adalah paling bertakwa. Ada orang yang paling sayang sama saya bukan mak saya. Karena kalau mak saya itu, saya ini memang anaknya, memang saya dilahirkannya, disusukannya, dibesarkannya. Tapi ada orang yang lebih sayang lagi. Yang paling sayang dengan Adinda Rafki Afdal, mohon maaf ibu, bukan ibu. Karena kalau ibu sayang ke Rafki Afdal, memang anak ibu. Ibu kandung dia, ibu lahirkan dia, ibu susukan dia. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Dibesarkannya anaknya dengan tetes peluh keringat air mata. Dibesarkannya anaknya, dilahirkannya meregang nyawa, disusukannya 2 tahun, disekolahkannya, setelah selesai kuliah jadi orang, diserahkannya anak itu bulan-bulan. Itulah yang lebih sayang pada kita. Makanya kata Nabi, aba'ukum salasatun. Makanya kata ulama, kata hikmah, aba'ukum salasatun, bapak kamu 3. Yang pertama, allazi waladaka, ayah kandungmu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Aku nikahkan engkau dengan anakku, buah hatiku, belayan jiwaku, yang kulahirkan, yang aku tak tidur malam mencarikan biaya sekolahnya. Dititipkannya anaknya itu setelah besar kepada kita. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu, maka ini adalah silaturahim yang sangat erat, yang sangat besar antara 2 keluarga besar. Dan saya dilibatkan pula di tengah 2 keluarga ini, karena saya pun sudah bagian juga dari keluarga Pak Haji Herman. Beliau datang ke rumah saya setiap pekan kedua datang.
Maka di hari pernikahan anaknya, saya pun datang kemari. Mudah-mudahan berkeluarga kita di sini, berkeluarga pula kita di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Poin yang keempat adalah bahwa yang namanya manusia ini tak ada yang sempurna. Sekurus-kurusnya Ustadz Somad, ada juga dagingnya. Sebesar-besar Ustadz Dery, ada juga tulangnya. Itu saya ambil quote itu dari beliau, cuman saya robah dikit. Kalau kata beliau, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Jadi manusia itu tergantung kita mau nengok apanya. Saya ini kalau ditengok tulang, tulang semua. Tapi kalau ditengok daging, ada juga. Jangan hanya karena kemarau, hujan sehari hilang, kemarau setahun. Jangan karena nila setitik rusak susu sekaleng. Dulu sekarang udah pakai kaleng udah. Rusak sekota. Nah, jadi adil-adil lah menilai. Jangan bercakap waktu marah. Kenapa? Karena maaf tak dapat menghapus sesudah marah itu hilang. Maka waktu marah diam aja. Kalau tak bisa diam, beli selasiban. Karena yang sudah keluar kebun binatang itu tak bisa ditarik lagi. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj ditengoknya ada satu lembu keluar dari lubang yang kecil, melompat. Habis itu tak bisa masuk lagi ke dalam. Kalau bambu patah masih bisa disambung. Kacor rat retak kaca masih bisa direkat. Tapi kalau sudah hati jatuh berderai, kemana obat akan dicari? Nah, jadi maka banyak orang merasa pintar, tapi yang paling penting adalah pintar-pintar merasa, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Ini tak cukup hanya sekedar tausiah. Nanti hanya orang-orang tua kita ini mereka tidak tausiah, tapi mereka punya pengalaman yang luar biasa. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Yang terakhir, poin yang kelima adalah bahwa kita ini semua datang mendoakan, ikut bahagia. Dari wajahnya, dari senyumnya hari ini semua ikut bahagia. Bapak Ibu bahagia kan? Dari bunyinya enggak? Orang beriman itu ikut bahagia menengok saudaranya. Kalau ada orang yang susah hati menengok Adinda Rafki Afdal menikah dengan Putri Hairani hari ini, itu perlu dicek imannya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Itu sifat orang kafir. Hari ini yang menikah beliau, tapi rasa-rasanya kami sama Ustadz Dery macam-macam kami yang nikah. Tengoklah senyum Ustadz Dery lepas. Itu bingung dia. Itu tangis haru Ustadz Dery. Akhirnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu nampak juga hari ini. Itu gaya saya aja menjelaskannya. Tapi untuk jelasnya nanti awak tanya anak mata insyaallah. Artinya apa? Kita semuanya ikut senang ini kita doakan. Yang sanggup mendoakan nanti satu-satu datang, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau Ustadz Dery tentu tidak hanya sekedar bersuara tapi pakai lagu. Barakallah. Oh, kalau untuk acara nikahnya lagi cerita mati Ustadz Dery. Nah, lagi. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Maka insya Allah tak lama lagi, 9 bulan, 10 bulan, setahun, datang pula lagi kami sekali lagi acara akikah cucu Pak Sarjono dan cucu Haji Herman. Begitulah kebahagiaan. Karena puncak dari pernikahan bukan pada akadnya, puncak pernikahan bukan pada saat walimahnya. Puncak pernikahan adalah mendapatkan anak soleh yang amal jariah tak putus sampai kematian. Maka kata Nabi, aku nanti nabi yang paling bangga di antara nabi-nabi di padang mahsyar. Kenapa ya Rasulullah? Karena waktu ku tengok umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tazawwajul walud, cari perempuan yang subur, al-wadud, dan penyayang sama anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Tengok dari keturunan emaknya. Tanya, kamu emakmu berapa? 15 Pak Ustaz. Itu lah.
Tazawwajul walud. Kenapa? Karena Nabi bangga punya umat yang banyak nanti di akhir zaman. Dan alhamdulillah setelah dihitung-hitung nanti sekarang perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan kedua mempelai nanti banyak anak cucunya insyaallah. Nanti tahun 2030 2040 mereka sedang duduk-duduk malam nonton rekaman ini. Disitulah mereka akan mendoakan Abdul Somad. Waktu mereka dengan anak cucu mereka nonton, ganteng papa dulu ya, kata anaknya kan. Cantik mama ya. Iya, ini acara kami waktu nikah. Ini yang tausiah ini siapa? Ini namanya Ustaz Somad. Di mana dia sekarang? Innalillah, udah mati. Apalah yang kami dapatkan dengan menghadiri setiap pernikahan. Saya setiap acara pernikahan tuh datang. Ustaz Somad, acara anak saya nikah, datang. Apa? Ada gambar kami, ada video kami, dicetak di album, ditonton mereka. Sikit banyak mereka kirimkan Al-Fatihah. Itulah yang kami inginkan. Yang lain tidak. Dapat Al-Fatihah kiriman dari anak cucu orang-orang soleh. Saya kalau diminta tausiah nikah, memang saya usahakan datang. Tapi kalau diminta jadi saksi, saya menolak. Karena ada yang bilang katanya, jadi saksi itu kalau lewat 40 kali, dapat bonus sekali. Tapi jangan pula bapak saksi tadi jadi takut. Itu bohong, itu tidak betul, hoax itu, fitnah. Nah, itulah 5 poin. Berlaku ini tidak hanya untuk pengantin baru, pengantin yang tidak baru juga bisa, dan untuk saya sendiri pun juga. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya turut berbahagia. Selamat Adinda Rafki Afdal, selamat Adinda Putri Khairani, selamat Pak Sarjono, selamat Pak Hermansyah dan keluarga besar. Semuanya selamat insyaallah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita akan dapatkan nasihat satu lagi dari Ustadz Dery Sulaiman setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.